Jangan tipe yang mahal mas, yang diulas mulu mas. Tipe rendah dong. Oke, gue bakal review sekaligus komparasi ya. Ini adalah Stargazer Car10 yang tipe Trans. Harga sekitar 270 jutaan. Sama yang Smart HSS sekitar 300 jutaan. Pokoknya beda harga sekitar 50 jutaan. Kira-kira mana yang paling worth it ya? Nih, kuncinya itu sama persis seperti ini, baik tipe Trend sekalipun mau tipe Smart HSS ya. Tepatnya, tipe Trend ini dijual sekitar 279 jutaan, ini sekitar 332. Terus pajak SNK-nya berapa? Nanti teman-teman bisa tektokan sama Mas Vindra, nomor handphone nanti saya taruh di layar. Atau teman-teman misalkan mau datang, lihat unit, datang aja ke Hyundai Bintaro, seberangnya Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro. Jadi seperti kayak ada tombol lock, unlock, kita langsung praktek deh. Tombol lock, terus pencet dan tahan tombol hold, nanti mesinnya akan otomatis langsung nyala. Cuman gue jujur nggak bisa bedain mana yang punya Trend, mana yang punya apa. Tapi tenang aja ya, keduanya sama persis. Terus pada saat kita nyalain mesin, itu kan buat manasin ya, masih terkunci, aman kalau pencet lagi di sini. Dan tenang juga, keduanya punya fitur Blue Link. Jadi kalian bisa kontrol mobil dari handphone aja, bisa buat nyalain dan semacam event misalkan kalian di luar kota, ya kan? Yang ada di benak gue ya, kalau mobil fascia depannya kayak gini, grillnya kayak gini, tau nggak yang gue pikirin apa? Gimana cara ngebersihinnya kalau nyuci sendiri? Kalau mungkin ke tempat cuci mobil sih mungkin nggak pikir pusing gitu ya. Tuh. Jadi sekilas serupa tapi nggak sama, tapi kayak beda di bagian sini nih. Ini warnanya dop-dop gitu, tapi bagian bawahnya mirip-mirip. Dan yang menarik, pada saat kita pencet unlock semuanya, asalkan tuasnya di lampu auto, dia DRL tuh nyala. Dan gue juga nggak ngerti alasannya kenapa mobil zaman now kok tidak dikasih fog lamp. Padahal menurut gue fog lamp itu penting sih memang kalau pas pada saat perjalanan jarak jauh ya. Mungkin dianggap ini masih untuk di perkotaan kayak gitu. Kita ngomongin yang nggak kalah penting ya, fitur ADAS-nya. Ini sudah sampai dengan, tapi kalau Hyundai mereka nyebutnya Hyundai Smart Sense tuh di bagian kaca depan ya. Jadi ada untuk yang tipe Smart ini sudah sampai dengan Adaptive Cruise Control, terus Lane Keeping Assist. Kalian tahu kan fungsinya kan? Jadi ngejagain mobil tetap berada di marka jalan. Terus Lane Keeping Assist sama Lane Following itu beda. Kalau Lane Following ngikuti jalan. Kalau Lane Keeping Assist ngejaga pada saat kita melanggar marka jalan, dia akan ada kayak bunyi-bunyi kayak gitu loh. Blind Spot juga ada. Safe Exit termasuk Recall Traffic Alert, dia lengkap semua. Untuk tipe Trendnya, dia belum dilengkapi fitur itu, tapi sudah sampai dengan Cruise Control. Ngomongin dapur pacu, mesin yang sama dipakai juga sama kereta ya. 1500 cc, tenaganya sekitar 115, torsinya sekitar 143 Nm. Area intake itu cukup tinggi teman-teman ya. Cukup tinggi, sudah dapat peredam mesin juga, sudah dicat rapi keduanya. Dan yang spesial tuh Matic kan IVT, singkatan dari Intelligent Variable Transmission. Kurang lebihnya mobil ini responsif, terkenal responsif, irit, terus kuat nanjak. Dan saya juga butuh banget teman-teman yang memilih mobil ini karena apa, atau yang nggak milih karena apa, coba sharing di kolom komentar. Karena pasti banyak banget yang komen. Paling sebenarnya catatannya adalah desain ya. Desain itu memang tidak buat semua orang. Karena gue secara pribadi suka-suka aja sih sama desainnya. Dan yang paling penting, kita naik mobil yang kita butuhin adalah rasa berkendaranya nyaman apa enggak. Halo Bapak dan Ibu semuanya, perkenalkan saya Vindra Sales Consultant dari Hyundai Bintaro yang bertepatan di samping dengan Rumah Sakit Pondok Indah di Bintaro Jaya. Mobil di samping Vindra ini Hyundai Stargazer Car10 Prime, bisa Bapak dan Ibu miliki dengan DP mulai dari 15% atau 40 jutaan aja. Dan di mobil samping kiri Vindra ini Hyundai Stargazer Car10 Smart, bisa Bapak dan Ibu miliki dengan DP mulai dari 15 jutaan atau mulai 38 jutaan aja. Ya, di Hyundai Bintaro ada banyak promo yang menarik yang sayang banget untuk Bapak Ibu lewatin. Yaitu promo bunga 0% selama 1 tahun, DP ringan 15%, opsi pembayaran syariah, opsi balloon payment, cuti angsuran selama 1 tahun, tenor panjang sampai 8 tahun. Banyak berbagai macam promo yang sayang banget untuk Bapak dan Ibu lewati. Bagi Bapak dan Ibu yang ada rencana untuk melihat mobil Hyundai barunya, test drive mobil Hyundai-nya, atau trade-in mobil lama ke mobil barunya, bisa langsung datang aja ke Hyundai Bintaro atau menghubungi Vindra di nomor 081 333 999 141. Ditunggu kedatangannya ya. Sebenarnya karena gue pernah kerja di Hyundai, gue tuh masih tahu gitu loh, ada beberapa kelebihan atau yang dijual sama si Hyundai ini ya.
Seperti kayak misalkan ada garansi ban, ya kan ada gratis servis dan segala macam kayak gitu ya. Mungkin teman-teman nanti bisa selesai sama Mas Winta ya. Panjangnya sekitar 4,5, wheelbase sekitar 2,7. Itu sudah kekinian banget ya. Sudah mirip dengan Xpander, sudah mirip sama SL8 juga. 2,7 itu cukup oke. Velg, kita ngomongin velg ya. Ini ringnya 16 untuk yang Trend, ini ringnya 17, kembangnya juga beda. Tapi keduanya punya fungsi-fungsi unik yang sama. Pada saat kita pencet lock, dia akan ngelipet ya kan. Terus kalau teman-teman perhatiin dari samping, itu one curve design yang ngebikin ruangan kabin tuh lega banget. Beda di sebelah sini nih, untuk yang tipe Trend, rem belakang itu masih tromol. Dan juga yang tipe Smart ini sudah lengkap dengan TPMS. TPMS itu nanti bakal muncul di meter cluster. Jadi kalian tuh bakal tahu tekanan anginnya ada berapa segala macam. Jadi cukup lihat di layar, yang ini belum ada. Tampak belakang teman-teman perhatiin, apa bedanya? Oke, kita pegang kunci masing-masing nih. Pada saat pencet unlock semua, spionnya ngebuka-buka, lampunya nyala tuh. Sama-sama cakep ya. Dan kayaknya menjaga marwah kalian ya. Jadi nggak dikasih Trend gitu loh. Jadi tetap ada emblem Car10, Stargazer. Nih, ini sekarang sudah warnanya kayak gini-gini. Tuh nggak ada juga kayak Smart gitu, nggak ada. Nih, bagian sini sensor-sensor juga lengkap. Cuma bedanya, kalau untuk tipe Smart ini ada rear cross traffic alert. Jadi pada saat mundur, ada mobil motor yang lewat, dia bisa ada peringatan dan bahkan bisa ngerem sendiri. Dan sekarang saya pegang kuncinya, kunci lagi. Kunci ya. Kita buka dari sini teman-teman ya. Buka dari sini. Nah. Lihat ya. Ini bagasinya. Itu bisa dilipat rata teman-teman. Bisa dilipat rata. Ini bisa buat simpan-simpan barang. Tapi saya mau kasih lihat bagian sebelah sini. Itu keempat pintu lainnya itu masih terkunci. Jadi teman-teman misalkan lagi nongkrong di rest area atau naruh barang, nggak perlu khawatir ada orang menyelinap keempat pintu lainnya. Pada saat ditutup, teman-teman perhatiin nanti lampunya akan nyala. Dia langsung otomatis kunci. Sedangkan yang ini juga sama persis. Tuh, buka. Punya fungsi yang sama juga, keempat pintu lainnya masih terkunci. Dan pada saat ditutup, dia otomatis langsung kunci. Maksud gue gini loh, semua mobil tuh harusnya kayak gini. Jadi pada saat kalian istirahat di rest area tuh juga lebih safety. Di tipe Trend sekalipun, ini head unit juga menurutku udah cukup oke ya. Dia tetap ada proyeksi ponsel atau Apple CarPlay Android Auto, cuman harus pakai kabel. Harus pakai kabel nih, kekinian nih, ya kan? Tapi kayak tetap ada arah kiblat, terus ada mode valley juga, ya kan? Cukup lengkap. AC-nya dia masih putar-putar, tapi nggak apa-apa. Yang paling penting adalah semburan AC-nya cukup lengkap. Jadi ada semburan atas, semburan bawah juga. Ada defogger depan, cuman malahan dia belum ada defogger belakang sih, gitu doang sih. Port USB dan sini tetap even tipe Trend sekalipun dia ada drive mode nih, Eco, Normal, Sport, Smart. Terus di sini rem tangannya masih track manual, tapi gue nggak bisa bilang ini kekurangan. Ada orang yang masih suka rem tangan manual. Ini mungkin cocok buat kalian yang suka itu ya. Tempat cup holder, konsol, terus sudah dilengkapi dengan cruise control. Dan setirnya sudah tilt teleskopik loh. Meter clusternya memang dia full digital, tapi bentuknya berbeda banget dengan tipe Smart sih. Dan yang paling penting, tetap ada Blue Link, yang kalau kalian ada kondisi emergency cukup pencet tombol gini aja. Cuman sayangnya sun visor keduanya tidak dikasih kaca ya. Jarak kepala teman-teman perhatiin, ini cukup lega banget loh. Begitu masuk yang Stargazer yang Smartnya, ini sudah langsung beda vibes. Kayak tadi kayak misalkan kayak tahun 90-an, ini langsung tahun 2000-an. Ini beda banget loh teman-teman. Paling kelihatan di sini ya, tidak ada rem tangan tarik manual karena sudah electric auto hold. Ini tempat cup holder. Cuma tenang ya, mobil ini nggak kayak bis malam. Beberapa mobil lain kan suka ada ambience light yang warna-warni. Ini nggak ada. Dia kayak lightingnya atau ambience-nya cuman kayak di sini nih, lightingnya nih, cuman di sini doang nih tombol-tombol. Jadi AC-nya nih sebenarnya kayak kebanyakan nih tombolnya, yang sebenarnya kayak ini sebenarnya bisa jadi satu tombol, cuman nggak tahu kenapa. Kayaknya memang orang Indonesia mungkin masih suka ya, masih old school, masih butuh tombol-tombol fisik kayak gini. Terus di sini drive mode-nya tetap ada, konsol. Nah, yang beda banget di sini nih. Jadi untuk head unitnya itu nyambung dengan si meter cluster, bahkan di sini kayak ada magnet kayak gitu. Ini udah full digital, termasuk kayak ada TPMS yang tadi sempat gue mention. Kamera 360 belum ada, tapi dia nanti drive mode-nya itu akan berubah ngikutin ini. Ini di sini akan ngikutin drive mode gitu ya. Tentunya sini sudah tilt teleskopik, dan yang paling beda banget adalah sudah adaptive cruise control. Jadi fitur smart sense-nya lengkap banget, perlaman sudah otomatis juga, Blue Link juga ada. Cuman sayangnya ya keduanya juga belum dilengkapi dengan
Kan udah dilengkapi dengan surfacer nih, tapi kaca juga belum ada. Penting nggak penting sih, tapi sebenarnya kalau cewek-cewek tuh pasti kepake banget. Airbag keduanya sama persis, karena di jok ini gue perhatiin juga tidak ada, dan ini bahannya fabric, tapi fabriknya nggak kelihatan murahan kok. Ini fabric itu sebenarnya ada orang yang suka fabric, jadi pada saat kayak dipakai tuh nggak terlalu berkeringat. Salah satu fitur unik atau yang tidak dimiliki tipe lain adalah ini sudah dilengkapi dengan jok captain seat. Meskipun bahannya masih fabric ya, tapi tetap ada Isofix nih. Kalau captain seat itu enak gitu loh, buat duduk lebih nyaman, ada armrestnya, buat masuk ke baris ketiga juga lewat sini aja. Jarak kepala teman-teman ini berkat one curve design sehingga jarak kepalanya lega banget. Paling catatannya ada beberapa yang suka komen, wah tempat duduknya mas nggak menopang paha dengan sempurna. Tinggi saya 163 nih, ngepas banget sih memang. Mungkin kalau orang yang lebih tinggi mungkin akan kayak gini, mungkin bisa jadi ya. Port Type-C-nya ada 2, seatbelt pocket tidak ada polos-polos, tapi tempat cup holder ada, celok juga ada, blower AC ada di sini juga nih teman-teman ya. Perlampuan ada di sini masih halogen biasa dan ada hand grip kiri dan kanan. Yang bedain tentunya adalah safe exit warning ya. Gue mention lagi nih biar kalian tuh ingat. Jadi pada saat kalian main buka pintu gini aja, kasih tahu anak-anak kalian ya, itu bakal ada mobil, motor yang lewat. Misalkan kalau ada mobil motor lewat, dia bakal ada alarm atau pip 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 gitu. Jadi kalian kalau buka pintu sebaiknya tuh lihat dulu belakang ada mobil atau motor nggak. Kalau nggak kasihan nanti motor ketabrak atau kalian ketabrak. Ini sama persis, joknya kebetulan captain seat juga, Isofix juga. Gue mau kasih tahu nih ya. Jadi pada saat masuk ke baris tiga enak banget tuh. Jadi gitu, nggak merasa terkungkung. Sekaligus ini saya buka dulu biar teman-teman tahu. Ini tadi posisi normal. Terus ini juga kan bisa direbahin ya teman-teman ya. Direbahin kakinya. Coba San, ini kelihatan nggak San kakinya San? Ini posisi duduknya. Ini bisa masuk ke belakang. Ini masih ada sekitar 4 ruas jari, hampir 5 sih, hampir 5 ruas jari. Ada tempat cup holder, power outlet juga, jarak kepala masih ada hampir 1 jengkal. Ini salah satu rahasia kenapa ini bisa lapang banget, karena dari tampak luar itu one curve design guys. Jadi kalian tim mana? Tim Stargazer Captain Trend atau yang smart? Coba kalian komen. Guys, gue mau kasih tips buat teman-teman ya. Nih pada saat buka pintu, ketika parkir tempatnya sempit, tangannya kayak gini. Jadi pada saat kayak gini, karena kan butuh lebar ya, nggak kena ke bodi mobil orang. Ini paling sering kejadian bikin orang kesel gitu loh ya. Jadi buat safety mobil gitu loh. Nah, sekarang kesimpulannya gimana? Jadi kalau teman-teman cari mobil yang penting 3 baris, yang penting double blower, yang penting nyaman, captain seat segala macam, tipe Trend aja juga sebenarnya udah cukup. Apalagi sudah sampai dengan cruise control, lampu-lampu LED, blue link juga sudah ada. Jadi kalau kalian di luar kota mau panasin tuh bisa banget. Karena jujur ya, mobil makin kesini makin canggih kan, akinya tuh makin cepat soak kalau kalian nggak panasin. Tapi kalau kalian pengen yang lebih safety ya kan, fitur ada selengkap, berarti bisa geser yang smart ini. Even tipe smart, joknya nggak kulit segala macam, masih cukup oke, apalagi harganya nggak sampai 350. Itu tadi harga sekitar 330-an kan. Dan teman-teman nanti kalau misalkan pengen naik-naik harga bisa sama Mas Pindra tektokan, barangkali bisa dapat harga lebih bagus. Dan next pengen dibuatin video apa, tinggal komen aja. Jangan lupa subscribe, jangan lupa follow Instagram gue juga. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.